Alkitab, Waraka bin Naufal, alien Kristen yang mengakui bahwa Nabi Muhammad ini telah mendapat wahyu dan menjadi Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, itu bukan pakar Alkitab seperti Waraka. Pertanyaan yang keduanya, Pak. Tambahan lagi, mengapa kalau orang Kristen menyampaikan salam kok tidak dijawab oleh orang Islam? Ini dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yakni tidak membawa ajaran Kristiani, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi orang Kristen dilarang memberi salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Kristiani. Jadi pada orang Islam juga dilarang sebenarnya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatannya yang jahat. Jadi saya kira sudah jelas itu. Nah, itu memberi saja nggak boleh apalagi menerima salam gitu loh. Nah, oleh karena itu umat Islam pun kalau mengucapkan salam atau selamat Natal itu umat Islam keblinger sebab nggak tahu dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 dan 11 ini. Orang Kristen nggak boleh menerima. Ya, itu. Terima kasih. Kami silakan. Bukan komentar, Pak, ya, menjawab pertanyaan tadi, Pak. Yang tadi ini kan ada pihak Islam. Pertanyaannya tadi ditujukan pada teman Islam, kalau orang tidak tahu Quran, menjelaskan Quran gimana? Nah, secara adil ya bilang yang tidak pantas. Itu aja kan, yang adil. Kalau orang tidak tahu Quran kok menjelaskan Quran, itu kan menyakitkan hatinya orang Islam. Tapi kalau membaca Quran kan mestinya boleh untuk memahami. Demikian juga Alkitab. Kalau orang Alkitab tidak ngerti Alkitab, tidak ngerti Yesus, jelaskan Paulus, jelaskan itu yang mestinya tidak pantas gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi tidak pantas gitu loh. Oke. Kemudian tentang ayat tadi dikatakan, bertanyalah kepada membaca Alkitab sebelum kamu, dalam Yunus 94. Itu kalau kita baca dalam Al-Baqarah 113 dikatakan, dan berkatalah orang Yahudi tidaklah orang Nasrani di atas sesuatu kebenaran, dan orang Nasrani berkata pula tidak ada orang Yahudi di atas sesuatu kebenaran, padahal mereka sama-sama pembaca Taurat dan Alkitab, membaca Alkitab. Jadi kalau kita baca ini logika, kalau salah ya nyuwun sewu. Menurut saya kalau baca begini yang disebut pembaca Alkitab itu ya mestinya orang Nasaroh dan orang Yahudi. Menurut saya. Dan satu hal yang penting, kejujuran inilah yang akan membuka dialog ini menjadi berkat rahmat bagi bangsa ini. Oke, kita siap, Pak. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, yang dari Kristen ya. Oke, sekarang Pak, nama dari mana? Nama saya Haji Muhammad Losohartato dari Solo, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan pada Pak Pendeta, satu ialah kapan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Terus yang kedua, keyakinan dan pengetahuan itu lebih dulu mana? Terus yang ketiga, benar itu bagaimana definisinya? Dan yang selanjutnya untuk Ustadz Sani Munir, pengertian lakum dinukum waliyatin itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, yang dari Nasrani silakan. Baik, selamat siang. Saya Tirta Sujoko dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Sanihu mengenai perkataan asjudu dan anak budu. Apakah ini pengertiannya sama-sama menyembah? Kepada Bapak Cahyadi Nugroho, apa yang dimaksud dengan menyembah kepada Yesus? Apakah itu sama pengertiannya penyembahan kita terhadap Allah? Itu yang kami tanyakan. Oke,
Terima kasih. Langsung saja kepada tadi pertanyaan Bapak Sabto, kami berikan kepada Bapak Sanju. Oke, terima kasih. Tadi ditanyakan mengenai lakum dinukum waliyadin. Jadi itu disampaikan di dalam ada surah Al-Kafirun, ya. Jadi kita itu dianjurkan oleh Allah SWT untuk selalu menjalankan dakwah, memberikan dakwah itu kepada seluruh umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus kamu ya Muhammad, ya seluruh umat Islam ini, terkecuali kepada seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira kepada yang beriman, yang sholat, yang berpuasa, yang dan sebagainya, dan memberikan peringatan kepada orang yang sesat, seperti misalnya Kristen dan sebagainya. Itu diberi peringatan supaya kembali ke jalan yang lurus. Ketika kita memberikan peringatan kepada orang Kristen, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah mengatakan fa in aslamu kata dihtada, mereka akan sadar, oh iya betul kami sesat, sebagaimana dikatakan oleh John Davidson, itu yang merah buku. Ini bagus sekali. John Davidson ini mengatakan bahwa Masya Allah kita orang Kristen sudah tersesat selama 2000 tahun Pak, tersesat orang Kristen. Makanya memerlukan dakwah Islam. Nah, ketika kita berdakwah itu ada dua kemungkinan, fa in aslamu faqad ihtada. Kalau nanti Pak Cahyadi ini mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Tapi kalau misalnya dia tetap berpaling, fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Kalau kamu berpaling, yang penting kami sudah memberikan peringatan yang benar. Ketika dia menolak, ketika kami menyampaikan kebenaran-kebenaran dia menolak, jatuh tingkatannya. Kalau tadi hanya sesat, belum jelas yang benar dan yang palsu, sekarang kita berikan penjelasan dan menolak, jatuh tingkatannya menjadi kafir. Ketika dia kafir, kita ucapkanlah lakum dinukum waliyadin. Tetapi karena belum kafir barangkali, kita berdialog dulu sekarang. Ya kan? Ya ahlal kitab, hai Pak Cahyadi, ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita berdiskusi menggunakan istilah yang sama. Apa itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah selain daripada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mensyarikatkan dengan yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak akan mengambil manusia-manusia seperti Yesus sebagai Tuhan. Nah, kan? Jadi itulah makanya surah lakum dinukum waliyadin itu jangan ketemu orang misalnya seperti mereka langsung lakum dinukum waliyadin, tunggu kita dakwai dulu, siapa tahu mereka nanti sebentar malam merenung, oh iya benar juga yang disampaikan Pak Munir. Oke. Untuk selanjutnya pada Bapak. Alhamdulillah. Sebenarnya sama. 2 tambah 2 4. Cuma pakai Arab sama pakai bahasa Indonesia saja. Cuma masalahnya sekarang saya berhadapan dengan Bapak. Tangan kanan Bapak mana? Sebelah sini. Menurut saya. Jadi kalau ini yang diteruskan, ya ayo ngadep bareng, golek bareng ini lah. Jadi jangan penuh kanan itu sebelah sini, yang Bapak sebelah situ, kanan itu sebelah sana. Ini nggak ketemu terus, Pak. Jadi mari kita bijaksana seperti itu. Ya kan? Bapak, sebentar Pak, ini kita berdebat, jadi bukan berdialog, dialog kebetulan hari ini ya. Ilmiah, karena dalam hal ini pemihakan oleh kepentingan itu terjadi. Kecuali kita ini jujur, tidak punya kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, tidak punya kepentingan kedudukan, maka dikatakan benar itu benar. Itu yang disebut huwa hak. Kalau masih antum hak dan ana hak, itu bisa berkelahi terus. Mari kita huwa hak itu. Jadi itu tadi yang sangat penting ditanyakan.